Mama, hari ini kita belajar tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Dan kita semua sudah mengetahui tentang penyakit yang sering terjangkit pada anak maupun orang dewasa. Misalnya, yang tadi kita sudah pelajari ada penyakit malaria, ada penyakit diare, ada penyakit cacingan, dan penyakit lain sebagainya. Nah, semua penyakit itu dengan mudah akan terjangkit apabila kita tidak menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Maka sekarang kita akan belajar sama-sama tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Oke, sekarang kita lihat materi tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Jadi mama-mama, untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu sangat penting. Sangat penting karena apa? Karena akan menghindari kita dari segala macam penyakit. Nah, kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu dengan cara apa saja? Oke, kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu dengan cara yang kita kenal adalah STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat, yang mana dengan cara yang jadi mama-mama kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu dengan cara yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Stop buang air besar sembarangan di sini artinya kita tidak boleh membuang air besar itu di alam terbuka, misalnya di kali atau di hutan dan di mana saja. Jadi usahakan kita di rumah itu sudah punya WC. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, mengolah air minum dan makanan rumah tangga. Di sini artinya kita harus mengolah air minum itu yang sudah dimasak sampai mendidih, dan makanan rumah tangga artinya makanan yang dimasak oleh kita sendiri. Jangan sembarang mengonsumsi makanan di luar. Yang ketiga, mengamankan sampah rumah tangga. Artinya di sini kita harus buang sampah pada tempatnya. Setelah itu kita harus membakarnya. Dan mengamankan limbah cair rumah tangga. Misalnya air kotor itu kita harus buat selokan biar dia mengalir satu arah dan tidak mengalir ke mengganggu kesehatan kita sendiri maupun tetangga yang lain. Itu adalah cara-cara yang kita gunakan untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Oke, untuk mengetahuinya sekarang kita menonton film. Bisa lihat? Bisa. Tiga. Berapa? 10 menit lagi. 10 menit. 10 menit. Siapa? Oke, baik, itu adalah film yang sudah ditayangkan. Nah, dari film tersebut saya akan bertanya, apa yang dilihat atau didengar dari film yang baru saja mama-mama mereka nonton? Dari kami lihat bahwa anak kecil membuang air besar di kebun, terus tidak mencuci, dia langsung memakai daun untuk cebok. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kenapa harus menggunakan sabun? Untuk membunuh kuman penyakit. Oke, baik, terima kasih Mama Irma.
kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Anak-anak mungkin setelah bermain. Iya. Itu untuk kita orang dewasa maupun anak-anak mungkin sebelum dan sesudah makan. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tepuk salut untuk diri kita sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Jadi dari film tersebut tadi mama-mama mereka sudah menjawab. Nah, untuk memperjelas dari isi film tadi, kita akan lihat tentang manfaat cuci tangan pakai sabun dan langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun. Nah, manfaat cuci tangan pakai sabun di sini agar kita bisa terhindar dari kuman penyakit, dan kuman itu bisa terangkat dari tangan kita. Jadi kita saat mencuci tangan itu harus memakai sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir. Oke, untuk mengetahui manfaat cuci tangan dan langkah-langkah cuci tangan, kita lihat dari flipchart ini. Untuk pentingnya cuci tangan, ada 5 langkah. 5 langkah mencuci tangan pakai sabun yang baik dan yang benar. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, gosok sabun pada telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Ini cara membersihkannya. Yang keempat, bilas lagi dengan air bersih yang mengalir. Terus yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkannya dengan cara mengibaskan tangan. Itu adalah langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan yang benar. Nah, di sini cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat apa saja. Ketika kita mencuci tangan itu pada saat apa? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Yang ketiga, sebelum menyusui. Yang keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Yang kelima, sesudah buang air besar atau kecil dan menceboi bayi atau anak. Dan yang keenam, sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi dari cara-cara mencuci tangan, terus mencuci tangan pada saat ini, apakah di rumah mama-mama mereka lakukan seperti ini? Apakah di rumah lakukan seperti ini? Tidak? Kadang lupa. Oh iya, pasti kadang kita lupa, misalnya pulang dari mana tidak sempat mencuci tangan, langsung makan. Nah, setelah kita mendengarkan informasi dari pertemuan kita saat ini, usahakan supaya kita selalu mengingatnya. Jadi setelah atau sebelum melakukan sesuatu yang mendatangkan penyakit, kita harus mencuci tangan, karena mencuci tangan itu adalah salah satu hal untuk menghindari kita dari penyakit. Oke, baik mama-mama, itu adalah langkah-langkah kita mencuci tangan. Namun di sini sebagai contoh kita akan melakukan demonstrasi mencuci tangan. Saya meminta salah satu peserta untuk kita praktekkan cara mencuci tangan yang benar. Oke, baik, kepada Mama Ima. Iya. Oke, Mama Ima sekarang basahi tangan. Nah, ambil sabunnya. Oke, gosok telapak tangan. Ya betul, punggung tangan. Ya betul, sela-sela jari. Ya betul. Nah, dikunci. Oke, baik. Jempolnya, ya betul sekali Mama Ima. Ya, sela-sela kuku. Baik sekali Mama Ima. Sekarang kita bersihkan lagi pakai air bersih. Sampai bersih Mama Ima. Sudah? Oke, baik Mama Ima. Oke, sekarang kibaskan sampai kering. Oke, baik. Terima kasih Mama Ima. Sudah lihat contohnya Mama Ima? Sudah lihat contohnya Mama? Sudah. Oke, itu adalah langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Dan Ibu harap supaya kita mempraktekannya di rumah. Bisa Mama-mama? Bisa. Harus bisa, pokoknya harus bisa, karena ini demi kepentingan diri kita dan juga diri orang lain. Oke, baik. Sekarang untuk mengetahui tentang kesehatan dan gizi, kita lihat buku pintar halaman 22 untuk kebersihan anak dan halaman 31 dan 32. Nah, untuk kebersihan anak ini saya minta di sini
itu ada kebersihan anak itu ada perawatan gigi, kebersihan lingkungan, dan hindarkan anak dari bahaya. Nah, sudah dapat lihat untuk buku pintarnya? Sudah? Oke, saya minta yang sudah melihatnya salah satu membacakan kebersihan anak. Bapak Arnold, silakan. Mandi dengan sabun dan air bersih 2 kali sehari. Cuci rambut dengan sabun 3 kali seminggu. Cuci tangan dan kaki anak dengan sabun setiap habis bermain. Ganti pakaian dan pakaian dalam setelah mandi, setelah main, dan jika basah atau kotor. Gunting kuku tangan dan kaki secara teratur dan jaga kebersihannya. Ajari buang air besar dan kecil di WC. Jaga kebersihan pakaian, mainan, dan tempat tidur. Jaga kebersihan perlengkapan makan dan minum. Oke, terima kasih Bapak Arnold sudah membacakan tentang kebersihan anak. Oke, selanjutnya. Hindari anak dari bahaya. Hindarkan anak dari benda-benda yang disangka makanan, minuman seperti obat-obatan, racun tikus, racun serangga, minyak tanah, sabun atau deterjen. Hindarkan anak dari benda panas seperti kompor, setrika, termos air panas, tempat pembakaran sampah. Hindarkan anak dari benda berbahaya seperti pisau, gunting, tempat colokan listrik. Untuk menghindari dari tenggelam dan kecelakaan lalu lintas, jangan biarkan anak berada dekat sumur, kolam, sungai, dan jalan raya tanpa pengawasan orang dewasa. Oke, baik, terima kasih Mama Irma. Sekarang kita lihat lagi tentang kebersihan lingkungan. Mama Noni, silakan. Kebersihan lingkungan yang pertama, jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor. Yang kedua, bersihkan rumah, sekitar rumah dan lingkungan bermain anak dari debu dan sampah. Yang ketiga, bersihkan bak penampungan air dan tutup untuk menghindar dari berkembang biaknya jentik nyamuk. Yang keempat, sebaiknya anak tidur terlindung dengan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Arnold, Mama Irma, Mama Nuri yang sudah memberikan atau membacakan kita informasi yang penting. Mari kita tepuk hebat. Hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, jadi usahakan kita jadi orang hebat bagi orang lain. Jadi itu adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri bagi kita agar terhindar dari penyakit. Jadi selain mencuci tangan, kebersihan lingkungan rumah juga sangat penting, seperti membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan bak penampung air. Oke, mama-mama, jadi itu adalah informasi sangat penting bagi kita. Jadi usahakan apa yang sudah kita dengar pada hari ini harus dipraktekkan di rumah dan harus melakukan agar kesehatan kita itu terjamin. Bisa, mama-mama? Bisa. Oke, baik. Terima kasih, mama.